bagi mereka kalau matinya la ilaha illallah pasti dia dalam keadaan husnul khatimah. Barang siapa mati dalam keadaan husnul khatimah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Sepini carana mate kiyolo. Betul? Tidak mungkinlah sementara surga ini. Jadi mati itu adalah merupakan kebutuhan. Makanya hadirin wal hadirat, sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menghadapi kematiannya bacakan surah Yasin. Setelah itu meninggal, mau dimandikan, ya kemudian dicembe sebaiknya keluarganya memandikan sendiri, tidak usah orang lain. Ya, keluarganya, anaknya, cucunya, ponakannya boleh. Setelah sudah dimandikan, dikafani. Setelah sudah dikafani, mau disalati, melo disempajani. Nareko melo disempajani, pemateta, apa usahakan banyak yang ikut salati jenazah. Karena biasa salat orang salat jenazah kurang sekali. Ada yang kami pak imam, pengaji, panitia, dimunri, mencerita salam. Wih, engkau tahu tuh kecil itu hati Muhammad. Menena. Tapi insya Allah tidak ada juga pintar, orang pintar begitu toh. Mana kadega-kadega. Mandikan orang mati, gampang sekali gini ada kalau kita sebanyak tomat ya pak, gampang sekali 4 kali takbir ji, eko disuju, eko carana pertama mania kiolo, agaknya anak, gampang, usalli ala hadal mayyiti, arba takbiratan fardal kifayati mamumang lillahi ta'ala Allahu akbar narekurani, narekunrai usalli ala hazihil mayyitati, itu ji membedakan, tidak tahu pakai bahasa Arab, bahasa gini. Artinya boleh pakai bahasa yang lain kalau niat. Jadi tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Bulukumba Konjo. Tidak tahu pakai bahasa Konjo, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu bahasa Indonesia, pakai bahasa Jerman. Kaki pusing. Bahasa Indonesia saja dan segala-gala. Pernimanya maka tabar ini Allahu Akbar. Setelah baca mati bukan persoalan jawaban, mati bukan persoalan siap atau tidak siap, mati bukan persoalan apakah banyak amal maupun tidak punya amal, tapi mati itu adalah merupakan kehendak Allah. Jago na rupa tahu, tapi ketika menghadapi yang namanya kematian dega sudi dega na pasangan di pungalatala melok ki atau tiaki warani aregadet na warani orwani makunrai nanarapi watunna fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Jadi sadar kiloki tu mati, tomatan re jabatan na mati, degaga jabatan na mati, tau sugi mati, tau kasiasi mati, orwane mati, makundrai mati to. Ustaz ribo munripi. Yang kena cerah. Tapi intinya nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya komelo kinasa salama hanya 2 golongan pada cengi. Ada ya roh, yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kama toni mato sunniki masempajang ulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita pasa sunnat, neke majaki makbali bola, nabai sama orang lain, jahat sama tetangga, bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin solat, rajin tahajud, tapi liwai ka bumbi na. Ito gaga to padelo mapokoro. Ito kakonya mapokoro. Manang kadegaga. Ibulukum palagi na banyak. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Pancaja ramatenge mancaja guru malok puri watak kaleta melok ki atau teaki warani regadet na warani rapi waktuna kita mesti menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan menentukan 2 jalannya? Yang pertama, apakah matinya mati dalam keadaan husnul khatimah atau matinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka di mundri purata mas sempajang
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berdoa kepada Allah. Milau kiripung Allah Ta'ala ya Rabb. Mudah-mudahan engkau matikan saya ya Allah. Mudah-mudahan matiku mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Makanya tuh Bu, Pak, makanya tuh nariko sujud pacap urengi. Minta maaf, ini kipas angin bisa tidak dibalik-balik, jangan. Ya, saya tidak terlalu tahan kalau supaya kena tuh. Ya. Makanya tuh menurut Andre Guruta, nareko sujud pacap urengi dena marigage lampi-lampeki kutu sujuta. Tidak apa-apa jika lama-lama di situ sujuta, supaya kita minta sama Allah, mudah-mudahan insya Allah kita dimatikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sambil dibaca doanya, makanya ada doanya di situ, sujud terakhir. Apa doanya? Acuiki, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ulangi. Cuni pada Allahumma yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair, birahmatika ya arhamar. Sudah dihafal? Belum? Mau dituliskan? Mau? Gampang, sogok kak kopi. Orang Bulukumba itu suka dengan kopi. Alhamdulillah. Berdoa ya Allah, Allahumma yassir wa la tuassir ya Allah. Berikan aku kemudahan, jangan kau berikan aku kesusahan. Apa hubungannya Ustaz kemudahan dalam kesusahan? Iya, demi Allah, ketika orang menghadapi sakarat, disitulah puncaknya syaitan ingin mengelabui orang mati, supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makwanna narona rekungka tau di pamadang ditai kanjakna sempajanna egana pasedekana ulang balik ke tanah suci Senin Kamis te pasa sunnah. Tapi ketika menghadapi sakarat justru tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Magai ripat piling-piling ipole resetange, ripat maling-maling ipole resetange, supaya almarhumah ini tidak mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan, nareku dirapir otomateta menghadapi sakarat, kata Rasulullah, ikra'u mautakum Yasin. Bacakan orang dalam sakaratmu, bacakan surah Yasin. Opuang, wale pabarakana bacaan surah Yasinku. Nareku melo kicabu nyawane, toto aku kicabu puang, tapi aja kisesai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran. Barakana surah Yasin. Bacanya surah Yasin. Tapangka salah paham. Berarti ya surah Yasin Ustaz surah untuk mati. Nampak koro. Iya surah Yasin mega kegunanna. Bukan hanya kematian. Apa ya nah ini nampak baca surah Yasin engkau atau mati. Baru kiyasinan ada orang meninggal, baru kita tahlilan ada orang mati. Identik ini Yasin mati. Padahal tidak, itu surah Yasin banyak manfaatnya. Betul? Mega kegunaannya. Kita punya masalah, baca surah Yasin ya Rabb. Egana masalahku lengi puang. Banyaknya masalah kau dapat di bulan ya Allah. Lohena masalahku. Bahasa konjo ya Rabb. Bahasa Bulukumba. Ada orang Bulukumba sini? Ada kagak? Benar Rabb? Ya, jadi kami tadi start dari Kabupaten Bulukumba 10.30, tiba di sini jam 6, mau jam 7 jam, macet total di Kabupaten Sidrap. Ya, mestinya sopir pindah bisa kewalahan, terpaksa saya ganti. Capek sopirnya. Insyaallah.
Mudah-mudahan kedatangan kami membawa berkah. Amin. Jauh sekali kasih yang Kabupaten Capak na Sulawesi Selatan. Tahu belum Pak? Ada bira toh? Di situ kampungku. Baik, lanjut. Jadi itu surah Yasin banyak manfaatnya. Kita punya masalah baca surah Yasin. Ada anaknya nakal, coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin, puang. Barakana baca surah Yasin ku jawab, ya, jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau saat ada penyakit, seakan-akan belum disebutkan oleh Allah, coba terapi dengan Al-Quran, bacakan surah Yasin. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anaknya nakal, baca surah Yasin. Engkau masalah tak, baca surah Yasin. Engkau indrek tak, wajahin. Betul? Tidak mungkin Yasin lunas. Baca surah Yasin, jago di kuberi. Betul? Alhamdulillah. Nah, kita salawat dulu. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bahri ya Allah. Semuanya salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah. Coba ibu-ibu menyeki, ibu-ibu berhenti, bapak-bapak. Mundur kau minta manganga. Coba dia lagi bapak-bapak. Salatullah, salamullah ala toha. Salatullah, salamullah habibillah. Semuanya tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lil bahri ya Allah. Pak mentung ibu-ibu luar biasa. Saya doakan yang ada pada hari malam ini, insyaallah wajah-wajah surga mana kita lihat, cahaya mana kita kapan, sabar mana kulat kainai, yak kumatindro itu, moto pinancaji macam, aku mau benar. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Menghadapi kematiannya bacakan surah Yasin. Setelah sudah bacakan surah Yasin, bisik kami, la ilaha illallah. Coba semuanya, la ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Nigi na semati na capura sabak kalimat la ilaha illallah. Maka digaga onron na sangadin na surga pamasena pung Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Tapang kemete begampana kustas melo kita masuruga. Pesannya pada betalo kaki mati baru dibaca la ilaha illallah. Oh, tidak semudah itu besti. Betul? Jangan gampangkan, karena apapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Ingin kalimat la ilaha illallah, mesti dia biasa topir dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba semuanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Habis salat subuh la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Habis salat duhur la ilaha illallah 100 kali. Habis salat asar la ilaha illallah 100 kali. Habis salat maghrib la ilaha illallah 100 kali. Habis salat isya la ilaha illallah 100 kali. 5 dikali 100, 500 dikali 30 hari. Oh, namanya betul?
Ini rasa ibu-ibu, bapak-bapak, jangan langsung berdiri kalau kita habis sholat subuh. Kuda-kuda ku jangan yolo, betul? Jangan ku langsung, amai, apa lo lucu? Ada tuh. Tudak ki, Pak Ustaz, ya roba panas selalu mau dibikinkan teh. Wah, teh tuh jadi langsung makan 3 teh roba panas. Pasti sabar-sabar jakinya tunggu, betul? Bersikirlah dahulu, istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, salawat 100 kali. Weh, hebatnya rupa. Pembiasaannya sangat luar biasa. Kata Nabi, barang siapa matinya dengan la ilaha illallah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanda bagi mereka kalau matinya la ilaha illallah, pasti dia dalam keadaan husnul khatimah. Barang siapa mati dalam keadaan husnul khatimah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Setting carana mate kiyolo. Betul? Tidak mungkinlah sementara surga ini. Jadi mati itu adalah merupakan kebutuhan. Makanya hadirin wal hadirat, sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menghadapi kematiannya, bacakan surah Yasin. Setelah itu meninggal, mau dimandikan, ya kemudian dicembe sebaiknya keluarganya memandikan sendiri. Tidak usah orang lain. Ya, keluarganya, anaknya, cucunya, ponakannya boleh. Setelah sudah dimandikan, dikafani. Setelah sudah dikafani, mau disalati, melo disempajani. Melo disempajani, tomateta, apa usahakan banyak yang ikut salati jenazah. Karena biasa salat orang salat jenazah kurang sekali. Ada yang kami pak imam, pengaji, panitia, dimunri, mencerita salam. Wih, angkat waktu jauh kecil ya tomati Muhammad. Menena. Tapi insya Allah tidak ada orang pintar begitu toh. Mana kadang-kadang. Mandikan orang mati. Gampang sekali ini ada kalau kita sebanyak tomatnya pak. Gampang sekali. 4 kali takbir ji. Eko disuju. Eko carana pertama mania kiolo. Aganiana. Gampang. Usalli ala hadzal mayyiti 4 takbiratan fardal kifayati mamumang lillahi ta'ala Allahu akbar narekurani. Narekomakunrai usalli ala hazihil mayyitati. Itu juga membedakan. Tidak tahu pakai bahasa Arab apa sebut gini. Artinya boleh pakai bahasa yang lain kalau niat. Jadi tidak tahu pakai bahasa Arab pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis pakai bahasa Bulukumba Konjo. Tidak tahu pakai bahasa Konjo pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu bahasa Indonesia pakai bahasa Jerman. Lagi pusing. Bahasa Indonesia saja dan segala-gala. Purnimanya maka tabir ini Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca nanti surah Al-Fatihah. Dia kisahnya Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Setelah itu maka tabir sima keduanya Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar baca maki salawat yang paling pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jangan tidak usah panjang-panjang kesani. Setelah itu takbir yang ketiga Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar baca pakai doa. Minta doanya untuk laki-laki sama perempuan beda. Dari Quran maka ada gini Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu buranehu. Dari kemakunrai Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Jadi membedakan itu laki-laki hu, perempuan ha, bencong iha. Enggak. Ya, 2 nih. Ya. Tadi orwane makin lagi. Benar bawang. Setelah itu takbir yang keempat atau yang terakhir Allahu Akbar. Sudah nih. Kalau doa orang tua langsung saja orang tua kepada orang tua Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam kata Nabi asri'u bil janazati, antarkan ke jenazahmu
Jadi diantar cepat adalah jenazah, bukan tutu mati. Nah, beda tutu mati, beda jenazah. Kalau jenazah sudah tentu orang mati, kalau orang mati belum tentu jenazah. Resenya to mati, depa dicemme, depa didoko, depa disempajangi, to mati asenna. Kalau statusnya orang mati, dena mariaga tema tajam. Engkau keluarganya dari Makassar, ada keluarganya dari Bulukumba, boleh menunggu kalau statusnya orang mati. Beda kalau jenazah. Resenya jenazah pura dicemme, pura didoko, pura to disempajangi, jenazah senna itu yang diantar cepat, diantar ke kuburan. Ngerti? Antar ke kuburan. Setelah orang antar ke kuburan, jangan sembarang mengantar ke kuburan. Kalau biasa tongkau kita mengantar tomate, negalada diolo. Nah, kadegaga di mundri, usi malaikat, jika yantar. Betul tidak? Jadi tidak sembarang orang antar ke kuburan. Orang antar ke kuburan di belakang kita tinggal. Jangan di depan semua. Boleh di depan, tapi jangan di depan semua. Hanya 2-3 orang saja. Setelah itu diantar ke kuburan, kita yang di belakang perbanyak baca. Agar dipenuhi dibaca di mundrie, perbanyak baca astagfirullah li walahu, astagfirullah li walahu. Coba semuanya. Astagfirullah li walahu, astagfirullah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah dengan dosa orang yang saya antar. Madai, jangan sampai matu praktisi pendiran hati lah otomatis. Apa kalian pendiran hati, maka terakhir kali kita meminta maaf di situ, maafkan itu Allah. Antar ke kuburan, dipersingkat ini. Setelah diantar ke kuburan, mau masuk ke pintu kuburan, aja suka tama-tama, engkau tuh ada dan nakro, pun naik ya ada. Bagaimana caranya Ustaz? Yang pertama yang mau masuk ke kuburan mengucapkan salam. Apa salamnya? Assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikun. Tidak tahu terakhirnya, cukup Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini ada bawa. Dia tulisannya terakhirnya cukup Assalamualaikum. Dia tulisannya Assalamualaikum aja di gitu. Baca pulsa. Umpama. Halo? Masuk ke kuburan. Setelah masuk ke kuburan sampai dekat di kalipong, diletun di kalipongnya, bahasa Bulukumba melo ni pasuru. Bahasa pinggan apa? Pasuru juga. Suka si cocok bahasa. Ya. Jadi saya Bugis bisa tonji, Konjo bisa tonji, bahasa Inggris sedikit-sedikit. Ya. Kemana ni pasuru? Menurut Andre Guru Tacek sembarang minau, jangan sembarang turun ke bawah. Aja sembarang kalau luka dari awal, harus dua tahu caranya mau kesuruh magai. Jangan sampai waktu terjadi kesalahan, maka orang mati juga diminta pertanggungjawaban. Orang hidup tidak ditanya, orang mati yang ditanya. Makanya jangan orang sembarang turun ke bawah. Pertama, 2 syaratnya. Pertama bersih pakaiannya, yang kedua bersih batinnya. Artinya bersih pakaiannya paling tidak dia punya wudu. Yang kedua batinnya harus dilihat. Pada cengi pas sampai jam moga. Ya tendensinya betul? Begitu halus taruh bahasa gamata riolo. Lihat pakaiannya bersimo, artinya kamu kan jenena. Secara lahiran naruh batinnya salatnya lihat. Jangan sampai tau kira salah. Apa pangulo koro? Makanya. Nareko sadini tahu di awal, makanya 2 tahun, makanya 3 tahun semua dibenarkan. Setelah diambil di jenazah turun ke tanah. Setelah turun ke tanah, janganlah solatkan ke kiblat. Magai, buka ya lokasionero, buka pengikatnya. Cuma rekomendasi dibuka pasionan, kata dibaca koro. Ada dibaca ngani bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau makada mapamula uluna letu aja dibuka mana pasiona. Engkau makada cukup kepalanya saja. Semua dibenarkan, yang penting terbuka bagian kepala. Ngerti? Setelah terbuka bagian kepala padit ini, agar bahasa pindana. Bahasa Pontianak patili. Patin, Palingki. Ayah. Kaya nih. Ya, bahasa nuna patili nih. Alena cakidi. Cakidi gini. Ya palinti. Kaya nih. Pokoknya ditahan nih, ya. Palinti nih atau hadapkan ke kiblat. Ayo bahasan. Hadapkan ke kiblat. Setelah hadapkan ke kiblat, ini harus jawab pengen menjadi tanah biasa. Nah, sabab melok kita majeput tanah ketelu. Nareko sadene tanah biasa. Cuman yang menyediakan tanah di atas, jangan sembarang menyediakan tanah. Engkau tuh dibaca di dasar nareko mapasedeki tanah.
Aga dibaca di desa, baca kini surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa katalu ki baca surah Al-Qadr wa katalu ki mapasade tanah. Jadi satu Al-Qadr satu tong tanah, dua Al-Qadr dua tong tanah, tiga surah Al-Qadr kita lutok lima pasade tanah. Setelah sedia tanah di atas, sedia nero maka dia awal bagian kepala sambil mengangkat tangannya ke atas sambil berkata Bismillahirrahmanirrahim, mengambil tanah pertama maka ini minha khalaqnakum, tanah yang kedua wa fiha nu'idukum, tanah yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tanah itu disimpan dipilihna, dari kota ini dipilihna, di uluran ditaruh sambil dibaca doana. Silakan buka surat Toha 54 kalau tidak salah. Minha khalaqnakum, dari tanah kamu diciptakan. Wa fiha nu'idukum, dari tanah pula kamu dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah pula kamu dikeluarkan. Tempat yang terakhir adalah akhirat. Selesai. Setelah selesai langsung timbungi nih. Pendek atau apa suruh Kena tuh pamate. Umpama. Roh? Setelah dikasih naik timbungi. Setelah sudah timbungi, jangan langsung tinggalkan. Aja musalah yolo, jangan tinggalkan. Tiaki salahi. Bacakan dulu doa, bacakan dulu surah Al-Fatihah, bilusus anaknya, cucunya, ponakannya, keturunannya. Jangan langsung tinggalkan. Kalau orang lain pulang silakan pulang, tapi istrinya yang masih hidup, anaknya jangan langsung tinggalkan. Karena almarhum dalam keadaan menunggu, yang ditunggu adalah doa-doanya anaknya yang telah dia tinggalkan. Masih mau dilanjut? Minum kayu. Jangan langsung pagi. Lokok kemese kak. Ya, saya ibu tidak pernah istirahat. Saya saja dari acara ke acara saja. Jadi saya besok ada 2 acara siap. Cuma saya tidak tahu dapat tidak. Pak Mansur yang menghubungi saya beli. Bapak ini, saya tidak tahu siapa namanya. Ya, langsung ditelepon tadi Ustaz. Saya tidak tahu siapa. Pokoknya ada situ Mansurnya namanya. Saya langsung sih Pak gitu Tom mentertera dia. Nah, beliau menghubungi saya 1 bulan yang lalu Pak ya. Pokoknya sebelum Idul Adha, masih jauh dulu. Oh, saya lihat dulu agendanya Pak. Oh, kosong di tanggal itu. Oh ya kosong. Ini habis ini saya berangkat ke Sebatip, perbatasan Malaysia Indonesia. Itu insyaallah. Untuk maulid pertama bulan 9 saya ada agenda di Papua Selatan bersama Pak Gubernur. Keliling Safari Selatan 10 hari. Papua Selatan. Habis itu lanjut ke Kalimantan. Habis itu ke Papua lagi di bulan Isra Mi'raj sampai bulan Ramadan. Mohon didoakan mudah-mudahan sehat selalu. Ada yang bertanya kenapa mesti Ustaz Andi Armiadi dipanggil ceramah? 2 alasannya, gare. Pertama gare makanjak ceramahnya, yang kedua gare mageretak tahu. Kalau moto. Astagfirullah ya mabungaki. Ya, alhamdulillah. Jadi apa yang akan kita bawa kata Nabi, Allah lemun telepon nelino Allah cinampe. Kita akan menuju perjalanan begitu sangat panjang. Kemagai hitungan dunia dengan hitungan akhirat beda. 1 hari di akhirat hitungan dunia 1000 tahun lamanya. Kalau rata-rata murtah hanya 60 sampai 70 tahun, hitungan akhirat kurang lebih hanya 90 menit. Artinya begitu sangat singkat Berapa umurnya almarhum? 70, itu nih 60 sampai 70. Lebih daripada itu bonus. Jadi hitungan akhirat 90 menit. Seandainya itu 90 menit ditarik ke dunia, ada baru di jama. Mandek lagi negasi kita sudah. Lagi nak mandek basuh. Betul. Ada baru di jama. Maka pun naiki bokot tamawani menuju kehidupan akhirat. Kata Nabi singkat saja. Kata Nabi ketika kita diantar ke kuburan, 3 yang akan mengantar. Terlebih itu mengantar kita selebita. Pertama selebita keluar data. Yang kedua orang para narik kungka. Yang ketiga amala. Nekel lisi 2 mondro sebi pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang? Anaknya pulang.
Nah iya tuan ayah amanah tuh Bu. Halo. Itu anak adalah amanah. Yang namanya amanah pasti akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Demi Allah kata Nabi, kamatu tomatoa di paresa hajin nama beruru, di paresa serikana liwegana, di paresa direjamana rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, langsung ada orang manggil di belakang. Berkata ini orang di belakang, malaikat, tahan dulu tuh bapak kami lo taniangi. Balik tuh bapak, ternyata anaknya manggil di belakang. Berkata lapung anak malaikat, ini orang tua aku dia rajin ke masjid, rajin majelis talim, baca Al-Quran 30 juz. Tapi malaikat ketika dia pergi ke masjid, alina pemijok ke saya tidak pernah diajar ke masjid. Alena sholat malaikat, tapi saya tidak pernah diajar untuk sholat. Mengaji luar biasa 30 juz. Tapi ada minaurusu tidak pernah diajarkan tentang agama. Karena tidak pernah diajar tentang agama, tak kelupa kali pun Allah Ta'ala. Maka kau neraka tawaku. Malaikat, saya keberatan tentu aku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara ada menuntut orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa tidak didik anaknya dengan baik? Hikmah yang kedua yang saya sampaikan, Pak Guru anak tak mengaji modal anak itu. Betul? Subhanallah. Kutanai siapa namanya? Kelas berapa nih? Kukira masih TK. Ternyata sudah kelas 3. Subhanallah. Curi nasi nampak dia belum. Modal orang tuanya. Mana mama? Ada kenapa tidak ada mamamu? Mana bapak? Mana? Oh pantasan kena magertak tuh bapak. Modal. Minta maaf kita mau kurang nggak? Kadang punya nama raja. Kadang ada orang tua baru merasa bangga orang tuanya kalau ada anaknya jadi pejabat. Betul? Tidak dilarang jadi pejabat, tidak. Baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Tidak dilarang jadi bupati, tidak. Ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi gubernur. Tidak dilarang jadi gubernur. Tapi mestinya berbangga juga dan bersyukur juga kalau ada anaknya pintar baca Al-Quran kamu dan juga itu. Kenapa ketika pada itu pamannya disuruh nanti pergi mengaji? Nah, pergi kau mengaji, masuk ke TKTPA, pertama ke di pesantrennya. Dan hafal bismillah, mati kira foto-matoa, kurang persiapan. Ditanya dalam kubur mandaku, kau tidak bisa jawab. Menabiu kau tidak bisa jawab. Pada saat itu ada nanya menjadikan bacakan surah Al-Fatihah. Makutani malaikat mungkar nakir. Siapa tuh mengaji di dunia? Nabi bilang akhir amalnya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi bilang mungkar kalau begitu, hentikan penyiksaan. Barakannya pintar baca surah Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana berdapat Al-Quran 30 juz. Oh karena itu bahagianya orang tua. Betul? Kasih mengkatopak tomat-tomat. Dihormati, dicium tangannya sogi, tapi terhina karena perlakuan anaknya. Engkau Pak Puro. Engkau tahu anak orang tua sederhana kehidupannya. Tanya tahu pejabat bukan di bupati, tapi terangkat derajatnya ke perlakuan anaknya. Iya. Minta maaf, motivasi. Saya ini tidak bisa kubayangkan sudah keliling ceramah Indonesia, Malaysia. Tidak bisa kubayangkan, semua dijamin. Pesawatnya dijamin, hotelnya dijamin, makanannya dijamin. Pergi, tidak bawa uang, pulang bawa uang. Alhamdulillah. Karena mengaji roh. Tapi untuk Anda rasa saya besar di Boni. 6 tahun di SD di pondok di SD di Boni, lanjut di pondok pesantren ada SMK 9 tahun, 15 tahun berpisah orang tua, pahit manis kehidupan keluarga kami semua. Kadang makan tidak makan minum dia ada terlambat kirimangi. Ada apa di bapak air dulu? Tidak mau pergi ke sini dulu dibagi-bagi nanti. Sabarakan. Kadang makan tidak makan, tapi pekerjaan aku sengkang dari kungat pematian aku pesantren dipanggil. Mau pergi mengaji di situ aman dan terkendali. Bagian perlu. Mandrek tiba di situ sebelum mengaji mandrek colok esok memang habis mengaji habis makan mengaji masjid 30 juz 1 jam setengah tak 2 juz pas 10 tahun habis lagi mengaji kasih teh lo bepa dipacapu sih apa di siloko handrus tas tak dapat runtuh bayangkan itu begitu kolani
Habis lagi tencam sama kue, permisi pulang. Permisi pulang. Sekalinya di pintu ada orang tua menunggu. Kenapa dikasihkan amplop? Saya akan di sana kok 10 rupiah. Kasih bahagianya perasaan. Bisa makin makan, bisa makin belanja besok. Tapi engkau McDonald silok kue, sakit ya tak sakit. Dia nak agak balik, tapi di si minggu lah aja dia kiriman. 10 sholat aja dia kiriman terlambat, karena terlambat. Setiap habis sholat bermunajat dia dapat nama ya Rab. Ku terima segala ujianmu ya Rab. Ku sabarkan ya Rab. Pasti ada hikmah di balik semua ini ya Rab. Tapi ya Rab, mudah-mudahan dikasih tomate ibadah. Tanya to ya silok kumi. Tapi orang kalingi munri makarato ka angin ya Allah. Weh, subhanallah. Berkata ngaji terangkat derajat. Berkata ngaji terbebas pertanyaan dalam muka dan akhir. Ajarkan anak-anak sepintar ngajinya. Ajarkan anak seperti pintar salat. Bagaimana bahagianya orang tua ketika nanya suara azan berkumandang. Allahu Akbar, baru terasa panggilan itu ketika anak yang berkumandang di masjid. Baru terasa penyesalan itu ketika anak sudah bisa ceramah di panggung ceramah masjid. Baru menangis air mata, wih kasih anakku 7 nih. Baru terasa kalau anak tak bisa jadi imam. Hadirin sidang jamaah kasih pasti sekolah agama anak tak. Tidak mau kipusi patamani di pesantren ini. Di sini kan banyak, ya. Ada pesantren DDI, ada pesantren banyak di kota 2 ada. Di Bulukumba yang kata dia pimpinannya. Ada. Pokoknya kan saja penceramah anak tak insyaallah. Ngaji 30 juz. Weh, subhanallah. Hebatnya Bapak. Hadirin sidang jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yene boko temawari di TV ye. Jangan sampai mati kena kurang persiapan. Nampak ini disesali. Baru timbul penyesalan ketika nanti dalam kubur menangis air mata karena ingin kembali ke bumi. Melo ini supaya berkulinoi. Nah makanya dari Allah Ta'ala walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usin inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mungkinun. Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa melo ini Allah Ta'ala lisu puang abasan kana makita wa sami'na kana maringkalinga farji'na palisu puang matoni cinam komuna. Baru menyesal ingin kembali ke bumi napani narik kumat ini. Sebelum selesai lewe persiapkan diri kita untuk menuju kehidupan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, insya Allah menjadi amal kebaikan kita untuk dunia dan insya Allah surat kebahagiaan kita untuk menuju kehidupan akhirat kelak. Karena perlu isengi maka dengka kita relibok na dino adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Nerengit jabatan adalah ujian. Nerengit pun Allah Ta'ala sugikan adalah ujian. Tapi semua ini adalah merupakan titipan. Jadi narik wajah lagi naringin pun Allah Ta'ala biasa-biasa maki. Nggak usah terlalu gimana gitu. Betul? Engkau tu tahu napi sogi-sogi cedek ku matojo nilon na. Nyamuk kay putara. Apalagi nak pakai ni ulawang na mo din naman pula makapito. Jadi biasa-biasa saja. Betul? Karena semua adalah merupakan titipan. Menurut pesan na laugi, menurut pesannya orang Bugis, anak, ambil ko sifatnya itu garam, Allah ko sifatnya itu laya, bahasa konjona tu, ambil ko sifatnya itu garam, Allah ko sifatnya peje. Kenapa itu garam? Mana itu garam masempo na marua, murah meriah, memiliki 10 sebu, liwan igana. Tapi coba lihat itu garam anak. Biar bagaimana pun anaknya masakannya sayur, tapi narukuliga ke peje na tidak terasa itu masakan. Betul? Biar bagaimana penanya masakannya kondor dan coto, tapi naruliga ke pejena tidak terasa itu masakan. Artinya na itu garam sederhana, tapi matan riak kiguna. Anakku sibana peje, sederhana mapau, sederhana mabicara, sederhana berkendara, tapi narkuleko gagal di sapakku. Ush, kamu toto selesai gagal di sapai. Tege deng ngaji, tege puang, tege deng, karena kalau datang bagus perasaan. Tapi engkau tahu saling kayak boom apa kiri-kiri. Ya mungkin jalan sisa namun kecilapa. Betul? Jadi biasa saja.
Allah titipkan hidup di dunia merupakan titipan, dan insya Allah semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada maghfirah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan insya Allah mudah-mudahan ada momentum buat kita semua. Ya, bagi yang ingin menonton video-video saja, buka YouTube saja Andi Armayadi Official. Semua ceramah-ceramah aku ada di situ. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Paling tidak komentar kok salam Ustadz dari Kabupaten Pindrang. Waka. Nah, mudah-mudahan ada berkahnya buat kita semua. Di Facebook juga ada, di TikTok juga ada. Jangan lupa follow kami di Instagram. Nah, insyaallah kami akan follow back kembali. Nah, amin. Bagi yang ingin melihat dan mendapatkan ilmu-ilmu yang saya ceramahkan, ada bukunya judulnya Pesan Cinta Kematian. Ya, insyaallah bagi yang memilikinya silakan berhubungan sama admin. Ya, harganya hanya 50.000. Ya. Dan ini juga hasilnya kami akan peruntukkan untuk pembangunan pondok pesantren. Lihat di Facebook saya, lihat di TikTok saya, lihat di Instagram saya, semua laporan terkait pembangunan pondok pesantren saya yang ada di Kabupaten Bulukumba. Hasilnya ini kami peruntukkan untuk itu. Kalau berminat, niatkan untuk sedekah, niatkan untuk bantu kami. Insyaallah mudah-mudahan berkah buat kita semua. Sia-sia semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Uang, terima kasih banyak keluarga, terima kasih banyak nenek, terima kasih banyak kakak yang telah mengundang saya di tempat ini. Suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa saya bisa diundang ke sini. Pindrang paling sering saya kunjungi, apalagi kalau Maulid Isra Miraj. Cuma di daerah sini kayaknya barusan pertama kali. Pernah di sebelah. Oh ya, pernah di sebelah kare. Lukai pernah. Nah, yang penting malam ini di sini umrohnya, insyaallah. Mudah-mudahan yang hadir sia-sia panjang umur. Insyaallah. Saya doakan dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan anaknya jadi soleh-soleha. Mudah-mudahan insyaallah ditempatkan tempat surganya. Mudah-mudahan bapaknya juga sabar-sabar di semua. Lancar urusan tak. Mudah-mudahan pekerjaan tak dimudahkan oleh Allah. Bagi yang ingin membeli bukunya, silakan miliki segera. Terbatas. Ya, mari kita bersama-sama dan mengirimkan bacaan doa surah Al-Fatihah buat almarhumah Puang Haji Enceng binti Palimari, Puang Palimari ya. Jadi mari pada cengnya lama anak, jangan sampai salah lama. Jadi kita akan kirimkan bacaan doa surah Al-Fatihah buat almarhumah Puang Haji Enceng bin Puang Palimari. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fan. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadatin Nabi sallam. Al-Fatihah. Ya. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya pribadi Andi Armayadi Al-Ghifari SPDPD mengucapkan mohon maaf. Kalau ada benar itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salah itu dari saya pribadi. Jalan-jalan ke Bulukumba, jangan lupa ke Pantai Birah. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.